perkataan sahabat yang menjadi ayat Al-Qur'an. Tapi diteruskan Allah di situ, afa imata au kutilang qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan murtad? Nah, itu diteruskan Allah. Jadi jangan sampai nanti kalau Rasulullah ini meninggal kalian murtad jadinya. Macam umat Nabi Musa kan balik jadinya balik. Amat gimana ini Musa ini? Begitu sudah berhasil Nabi Musa menghilang 40 hari, banyak yang murtad. Itu baru menghilang, baru itu balik lagi murtad. Artinya apa? Rasulullah ini juga diperlakukan Allah seperti manusia biasa. Dia meninggal juga. Karena banyak anggapan orang itu kalau orang-orang soleh itu tuh kebal senjata. Tuh masuk maling ke rumahnya tuh kurung aja maling tuh. Manalah ada macam itu. Kalau tiba kemalingan ya kemalingan. Dipukul orang ya kena juga. Macam di perang Uhud tuh Pak. Gigi Rasulullah tanggal, topeng besinya pecah, penyok. Jadi sama juga. Nah, itulah artinya apa Bu? Rasulullah itu betul-betul diutus Allah itu sesuai. Bila Allah mengendaki keajaiban baru bisa, kalau enggak ya enggak. Kemudian apa kata Allah lagi dalam surah Ali Imran ini, barang siapa berbalik ke belakang atau murtad, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Mau kita soleh, mau enggak soleh, enggak ada untungnya bagi Allah. Ingat saya dulu Pak ya, saya bilang sama orang, sholatlah lagi Bang, umur udah berapa nih? Terus dia bilang, nantilah kalau saya udah nikah baru saya sholat. Saya bilang Allah tidak butuh sholat abang. Mau abang sholat, tidak ada untungnya bagi Allah. Kita yang butuh Allah itu. Karena banyak orang anggapannya seperti itu Pak. Pokoknya nanti kalau murah rezeki aku baru aku sholat. Padahal kadang miskin itu pun baik bagi kita. Nah jadi kata Allah, siapa yang murtad tidak akan ada menguntungkan aku sedikit pun. Dan Allah juga menegaskan bahwa ma ja'alna lil bashari min qablika khulda afa imitta fahumul khalidun. Dan tidak seorang pun kami jadikan hidup abadi di dunia. Engkau saja mati Muhammad. Bagaimana mungkin mereka kekal? Nah, jadi kan udah jelas di sini Pak ya. Manusia itu pasti mati. Tidak terkecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi jangan dianggap punya keajaiban, umur bisa panjang. Makanya misteri tentang Nabi Khidir itu Bu, Rasulullah pernah mengatakan kalau memang Nabi Khidir masih hidup seharusnya dia mengikut kepadaku. Kecuali macam Nabi Isa itu kan dimatikan Pak, diangkat ke langit itu kan artinya mati, nanti baru dihidupkan Allah kembali di akhir zaman. Ini sibuk nyari Nabi Khidir aja orang, pokoknya nampak orang pakai ini hijau-hijau tuh, kan Khidir tuh kehijau-hijauan di mana dia duduk hijau. Nah, banyaklah orang ngaku Nabi Khidir aja, ada seorang yang punya jubah macam itu di Arab Saudi itu kan banyak. Nabi Khidir, Nabi Khidir. Kalau misalnya ada pasti harus melapor kepada Rasulullah, harus ketemu dia sama Rasulullah. Nabi Musa aja pernah memohon kepada Allah, jadikan aku umat Muhammad. Kata Allah, kau sudah terlanjur duluan. Muhammad itu belakangan. Enak bisa. Sedangkan memakai mukjizat Nabi lain aja tidak boleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mengikat jin di Masjid Madinah, sempat membaca doa Nabi Sulaiman, Rabbi firli wa habli mulkan. Kata Allah, itu punya Sulaiman, bukan punyamu ya Rasul. Nah, jadi tidaklah bisa dipakai. Tambahlah orang sekarang, pas mau dibakar api, dibacanya lah Allah mengatakan kepada api di ayat Nabi, Qulna ya nar kuni bardan salaman. Manalah anguslah tangan membengkak, sudah tubuh meletup. Sedangkan Rasulullah aja pakai doa Nabi Sulaiman aja tidak dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi maksudnya ini apa nih Pak? Artinya Rasulullah itu juga manusia biasa yang pasti juga meninggal dunia.
Jadi tahun ke-7 Hijriah baru pulang dari perang Tabuk, langsung Allah melarang Rasulullah istirahat, langsung ke Khaybar. Orang Yahudi yang sudah berkhianat kepada Islam. Jadi orang Yahudi ini makanya dia terusir dari Madinah itu karena kelakuan dia juga. Udah perjanjian kita sama-sama menjaga kota Madinah ini. Akhirnya kan mereka berkhianat. Mereka berkhianat, kemudian Rasulullah disuruh oleh Allah para sahabat untuk menghancurkan Khaybar. Setelah umat Islam menang di Khaybar, memang mendadak serangan tuh Pak. Kalah orang-orang Yahudi di Khaybar, Rasulullah sedang duduk-duduk nunggu makanan, datanglah seorang perempuan Yahudi mengantarkan daging kambing kepada Rasulullah dan para sahabat. Jadi kadang memang itulah Pak ya, berbaik sangka ini ajaran Islam. Tapi kadang beresiko juga. Nah, seperti kata orang Bu ya, orang ikhlas itu bisa jadi tidak kaya, tapi tidak pernah kekurangan. Kalau kadang kita ikhlas, kadang kita udah nolong orang, Pak, belum tentulah kalau kita terdesak orang akan nolong kita. Itu resiko Pak, itu ujiannya. Kita disuruh dalam Islam ini berbaik sangka Bu, kadang kena kita jadi. Nah contohnya yang dialami oleh Rasulullah ini. Perempuan tuh macam baik ngantarkan kambing. Dia sudah dapat informasi Bu. Rasulullah ini suka betul daging bagian paha kambing. Nah yang di paha kambing itu yang dibanyakkan racunnya Pak. Di sinilah kita tahu ternyata Rasulullah pun tembus di racun Pak. Itu risiko Bu kan. Ditaruhnya racun sebanyak-banyaknya di paha kambing itu. Diantarkannya ke Rasulullah dan para sahabat. Sempat terkunyah sama Rasulullah tuh Pak. Jadi walaupun belum ditelan, tetapi karena banyaknya racun itu sudah banyak juga yang lengket di mulut Rasulullah. Langsung ditaruh Rasulullah, berhenti kalian makan semuanya. Irfa'u aidikum fa inna akhbartuni annaha masmumah. Angkat tangan kalian. Daging itu telah menyampaikan kabar kepadaku bahwa dia diracun. Nah, ini mukjizat Rasulullah. Cuman sudah terlanjur tekunyah. Nah, jadi sudah ada di mulut racun Rasulullah itu tetap masuk juga ke dalam dia. Karena di situ itulah racunnya yang paling banyak dikasih. Jadi racun meracun ini udah lama dah Pak. Macam di Indonesia ini kan sering juga macam itu dulu ya Bu ya. Kalau ada orang pesta takut orang makan Pak kan. Azab orang kena racun dibuat. Nah Rasulullah berbaik sangka aja Bu. Pertama dimakan, tetapi perempuan itu justru dimaafkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu cuma satu di muka bumi ini Pak. Yang punya jiwa selapang itu, pemaaf seperti itu. Kita mau meneladani Rasulullah itu Bu, kadang banyak gagalnya daripada berhasilnya Pak. Rasulullah ngetok pintu rumah 3 kali Bu. Tidak dibukakan, tidur dia di luar. Bapak sanggup nggak Pak? Nggak akan sanggup. Sudah digedor, ditelepon lah Bu. Sudah terbuka pintu, telinga tidak mendengar dari tadi, abang depan payah mau praktek tuh Pak. Makanya diakui oleh Abu Bakar Siddiq, sekalipun aku dekat dengan Rasulullah, aku tidak akan bisa meniru seperti Rasulullah. Karena Rasulullah itu dijaga malaikat dan wahyu. Sementara iblis bersamaku. Itu diakui oleh Abu Bakar Siddiq. Sudah terlanjur termakan racunnya oleh Rasulullah, dagingnya tidak Bu. Dagingnya tidak terlanjur. Di situ itulah Allah ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa Rasul itu adalah manusia pilihan. Tidak mati pada saat itu Pak. Racun yang sekuat itu. Kita ingat dulu kasus kopi cyanida, begitu diminum beberapa menit kemudian mati Pak. Racun ular kobra 21 menit mati orang dibuatnya. Nah, ini Rasulullah sudah sempat temakan bagian yang paling banyak racunnya tapi tidak mati. Dia masuk racun itu tapi tidak mati. Disitulah perempuan Yahudi itu mengakui kau seorang nabi. Karena dia tahu reaksi racun itu biasanya tidak lama mati. Tapi Rasulullah tidak mati.
Kemudian hikmah yang kedua, Pak, agar Rasulullah itu diperlakukan juga seperti manusia biasa. Jangan sampai disembah. Toh dia tidak tahu juga ternyata makanan itu beracun. Kalau kita yang nggak ajaib-ajaib macam itu, misal ada orang soleh, Pak, pas mau diracun orang, kejang-kejang orang tuh depan, wah itu nak tanggung banyak pengikutnya nanti itu. Itu kadang yang harus kita hati-hati itu. Jadi di sini manusia mengetahui bahwa beliau adalah manusia biasa, cuman Rasulullah itu mendapatkan kehormatan untuk mengemban risalah Allah. Rasulullah harus ditaati, tapi jangan disembah. Nah, itu maksudnya tuh, Bu, ya. Ditaati ya, disembah jangan. Pernah ada sahabat bersalaman dengan Rasulullah, bukan mencium tangan, Pak, sujud dia. Langsung marah Rasulullah. Tidak boleh sujud sama manusia. Kalaupun dibolehkan sujud manusia sama manusia, aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Nah, itulah ngerinya kedudukan suami ini. Taat betul ibu-ibu ibadah, tapi sempat terkecil hati suami, gawat akibatnya. Makanya ada istri sahabat tuh, daripada aku melawan, kafir aku nanti jadi Rasulullah. Boleh enggak aku cerai sama Sabit bin Qais daripada melawan, Pak. Cuman sifat suami kami macam mantu, Ustaz. Tidak bisa untuk jadi pedoman. Sabar aja, Bu. Anggap aja ibu berjihad fisabilillah. Mau diapakan lagi, Pak, kan? Ini sakral ini. Dilawan, kena kita. Tapi dia tidak memberikan kewajibannya. Dia tuh kasar sama kami. Ganti baru, Bu, daripada melawan. Bagus pisah daripada melawan. Bahaya. Itu, Bu, istri Sabit bin Qais itu terus terang dia sama Rasulullah, Pak. Kalau melawan aku Rasulullah, aku bisa mati kafir. Boleh enggak aku cerai? Kata Rasulullah, boleh. Kembalikan maharnya. Ada dulu lagi, Bu, Barirah namanya. Barirah ini perempuan budak, cantik. Kemudian menikahlah dengan budak, dinikahkan. Dia tidak punya pilihan, karena sama-sama budak dinikahkan. Tapi setelah dia dimerdekakan, dia tidak mau sama suaminya nih, Pak. Rasulullah pun tidak mau membujuk. Terserah kau, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Kalau mau lanjut, enggak ya sudah. Dia enggak mau, Pak. Aku enggak mau lanjut ya Rasulullah. Nah, kalau perempuan kita sekarang nih, Bu, suami lah udah diburuk-burukkannya, tapi tetap juga tinggal sama dia, Pak. Nah, itu yang lebih bahaya itu lagi, Bu. Suami istri itu kan pakaian itu kan melindungi. Tapi di sana cerita buruk suami, awak zikir juga di masjid, Bu. Astagfirullahaladzim, saya tidak memburuk-burukkan suami saya nih, Kak, ya. Mudah-mudahan tidak dapatlah anak cucu kita suami macam suami. Bahaya tuh. Dia tetap juga berdua tiap hari. Berapa dosanya. Jadi Rasulullah itu orang salaman wajar aja sama dia. Sempat sujud ngamuk Rasulullah, Pak. Tidak boleh. Jadi jangan sampai kedudukan Rasulullah itu sampai disembah.